Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Berikut ini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial, disingkat IPAS untuk kelas 4 ya. Nah, ini adalah kurikulum baru yang kita sebut sebagai kurikulum merdeka. Oke, kita akan bahas bab pertama nanti. Nah, bagian pertama juga. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan cari tahu tentang buku ini dulu, ya. Nah, kita kalau lihat ya, di sini ada petunjuk penggunaan buku, ya, petunjuk penggunaan buku siswa ilmu mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Oh ya, nanti Pak Ali juga akan bikinkan playlist. Nanti linknya ada di kolom deskripsi akan saya berikan ya. Jadi untuk pembahasan runtut seluruh isi buku ini akan dibahas oleh Pak Ali. Rencananya seperti itu dan linknya ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Kita kembali pada petunjuk penggunaan buku ini ya. Petunjuk penggunaan buku siswa mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS, artinya kita sedang mengamati lebih cermat tentang hal-hal yang ada di sekeliling kita. Setiap hari berbagai kegiatan ilmu ini mengajak kita membuka wawasan dan menyelami lebih banyak informasi tentang diri kita, orang lain dan lingkungan sekitar, juga alam beserta flora dan faunanya. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita juga diingatkan untuk selalu menjaga dengan berbagai cara. Buku ini mengemas kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan ya. Proses mendapatkan pengetahuan dilakukan lewat berbagai percobaan, diskusi, atau membaca. Hal tersebut bertujuan agar terbangun pula daya telisik, kemampuan analisis, serta kecakapan komunikasi yang semakin baik. Ini adalah cover bab ya, berisi gambar yang berhubungan dengan aplikasi konsep bab yang dipelajari. Kemudian ada narasi pembuka bab dan tujuan pembelajaran bab. Ya, jadi ada ilustrasi, ada narasi dan tujuan. Sebelum kita belajar kita harus tahu tujuan kita belajar itu apa. Nah, kemudian topik dalam setiap bab kita akan belajar beberapa topik. Di awal pembukaan topik kalian menemukan pertama cerita dan narasi ya, pembuka yang berkaitan dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian pelajaran kunci yang akan menjadi fokus dari bab ini. Ya, dalam setiap topik kalian akan melakukan berbagai macam aktivitas yang seru. Ya, kegiatan eksplorasi untuk mencari tahu, mengamati, melakukan eksperimen IPA, ya, mewawancarai dan masih banyak lagi. Kemudian ini mari mencoba ya, terus kemudian lakukan bersama kegiatan kelompok yang menekankan pada kegiatan diskusi, kolaborasi dan komunikasi antar teman. Belajar bersama tentu lebih asyik bukan? Kalian juga bisa berkomentar di videonya Pak Ali. Enggak bisa mungkin ya karena disetting untuk kids. Nah, saya sarankan kita masuk ke grup ya, grup ini apa? Ruang belajar. Untuk diskusi ya, untuk diskusi. Ya, grup ruang belajar ini ada di Facebook, juga ada di Telegram. Nanti Pak Ali akan beri linknya karena di sini untuk kids, untuk anak-anak itu tidak ada tempat untuk diskusi, maka untuk diskusi ya kita bisa belajar di grup ruang belajar yang ada di Facebook dan Telegram. Ya, nanti linknya akan Pak Ali berikan. Ya. Kemudian mari refleksikan, melakukan refleksi setiap belajar membantu kalian mengaitkan hal yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian belajar berlanjut, bagian ini kalian baca agar semakin memahami materi yang sedang dipelajari. Ya, memilih tantangan, butuh tantangan lebih. Buku ini menyediakan berbagai macam tantangan yang bisa kalian pilih. Apa yang sudah aku pelajari, yuk ulas kembali hal-hal penting yang sudah dipelajari sebelum lanjut ke topik baru. Kemudian topik belajar, ini bagian paling seru. Kalian akan diberikan beraneka macam proyek menarik pada tiap babnya. Tanpa disadari, kalian akan menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam satu bab untuk membuat produk tertentu. Proyek ini juga akan mengasah kreativitas dan kemandirianmu.
kemudian uji pemahaman, pertanyaan-pertanyaan di uji pemahaman membantu kalian mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya. Kemudian ada kosakata. Jika kalian menemukan tanda ini, mampirlah sejenak, pelajari arti dari kosakata baru yang ditemukan. Tentunya akan banyak kosakata baru yang berkaitan dengan IPA dan IPS di buku ini. Nah, Pak Ali juga akan memberi bonus, ya. Pak Ali akan membuat video-video yang terkait dengan pelajaran ini, ya, dalam bentuk short video di YouTube atau long video, ya, video seperti biasa dalam format berdiri. Ya, jadi Pak Ali akan menerangkan beberapa hal-hal yang Pak Ali anggap penting untuk kita bahas. Ya, nanti akan saya jadikan satu video tersebut di playlist. Cara kalian belajar menggunakan buku ini, bacalah doa setiap mulai belajar. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu, ya. Bacalah judul, narasi, pembuka dan setiap babnya. Cobalah mengingat pertanyaan esensial selama belajar, ya. Kemudian lakukan berbagai aktivitas dalam setiap bab dengan penuh semangat. Refleksi untuk setiap hal yang telah kalian pelajari di akhir tiap topik. Tuliskan hasil belajar kalian pada buku tulis untuk mengingat ilmu yang didapat, dan akhiri selalu kegiatan belajar dengan doa. Diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, seperti itu, ya. Perkenalan karakter, kalau di tematik kita ada Edo, ada Udin, ada Siti. Lah di sini karakternya baru, ada Bumira asalnya Banjarmasin, ya. Kemudian Mia Yogyakarta, kemudian Aga dari Padang, Dara dari Bali, Ian dari Ambon, dan Banu dari Manado. Nah, ini adalah karakter-karakter yang akan menghiasi proses belajar kita, ya. Nah, oke, langsung saja pada bab pertama, ya. Di sini ini, waduh, Pak Ali belum begitu hafal, ya. Siapa saja karakternya tadi? Ada Mira, Aga, Dara, Ian, dan Banu, ya. Oke, sambil kita hafalkan, ya. Kamu suka sayuran tidak? Suka sayur, buah kacang, pokoknya aku suka semua dari tumbuhan. Nah, Pak Ali juga suka. Pak Ali punya banyak tanaman sayuran di halaman rumah. Nanti kita akan lihat sama-sama, terus kita bahas, ya. Ada cabai, ada tomat. Nah, aku pernah baca katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Ya, namanya oksigen, ya. O2 atau oksigen. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Iya, itu makanan pokok, ya. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali, ya, buat kita semua. Nah, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Nah, ya. Tumbuhan itu bisa dimakan manusia, dimakan hewan. Nah, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas, ya. Udara yang kita hirup bernapas ini kita sebut oksigen, ya. Jadi macam-macam jenis udara, salah satunya adalah oksigen. Ya, oksigen sendiri simbolnya adalah O, tapi oksigen yang kita hirup untuk bernapas itu gas O2. Oksigen. Nah, seperti ini. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di muka bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Tujuan sekarang, ya, baca hati-hati tujuannya apa kita belajar. Tujuan mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Mendeskripsikan proses fotosintesis, ya. Jadi di sini nanti, ya, mengidentifikasi bagian tumbuhan, terus mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, keren kan? Nah, topik A, bagian tubuh tumbuhan. Pertanyaan esensial, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Ya, kita nanti akan belajar tumbuhan ini, misalnya tanah, ya. Tumbuhan itu ada akarnya di dalam tanah itu, ya. Akarnya pun macam-macam, ada akar tunjang, ada akar trabus, nanti juga akan ada akar nafas dan lain-lain.
terus ada batang. Ya, ada batang yang menopang tumbuhan. Batang ini memiliki cabang, cabang memiliki ranting dan seterusnya. Nah, terus tumbuhan juga punya daun, tumbuhan juga nanti punya bunga, bunga nanti berkembang menjadi buah, ya. Nah, seperti ini bagian-bagian dari tumbuhan. Apa saja fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Nanti ada fungsinya masing-masing. Daun fungsinya ada sendiri, bunga ada sendiri, batang ada sendiri, akar ada sendiri, dan akan kita pelajari semuanya. Menyenangkan kan? Nah, Ian, oh ini Ian ya. Ian, kamu mau memberi air pada tanaman kita, perlu memberinya melalui tanah. Kamu mau alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Ya, itu fungsinya akar. Ya, fungsinya akar itu apa? Ya, menyerap air, ya, dan menyerap unsur hara atau pupuk. Menyerap unsur hara atau kita biasa mengenalnya pupuk. Nah, apakah tumbuhan bisa hidup hanya dengan air tanpa adanya tanah? Bisa. Kita mengenal ada hidroponik, ada mengenal aeroponik. Nah, yang dibutuhkan tumbuhan itu air dan unsur haranya, ya. Tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering, nanti akan tanggal berganti dengan daun yang baru lagi, ya. Nah, kalau kering belum pada waktunya, namanya layu, kekurangan air, ya, atau mungkin kekurangan zat tertentu yang dibutuhkan tumbuhan, ya, yang tidak didapatkan. Nah, artinya perlu pupuk itu tanamannya. Nah, seperti manusia, ya, yang mempunyai ada kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ya, seperti akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Selain menyerap air, menyerap apa? Unsur hara. Lalu apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Ini yang akan kita jawab di video ini. Sekarang kita akan mengamati fungsi batang. Alat dan bahan: satu batang bunga yang berwarna putih atau seledri, ya, batang seledri, ya. Pewarna makanan, satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga seledri, ya. Kemudian stiker label untuk nama, ya. Itu nama dari bunganya, ya. Isilah gelas dengan air secukupnya, teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat, celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas, tulis stiker label dengan nama kalian, tempelkan di gelas, diamkan selama 1 malam. Setelah percobaan selesai, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Ya, nanti seledri dan bunga akan berubah warna. Ya, berubah, menyerap warna tersebut. Bunga atau seledri akan menyerap air yang berisi pewarna, yang mengandung pewarna. Nanti akan kita lihat perubahannya, dan ini harus coba biar tahu, ya. Cobalah untuk memotong tangkai batang bagian bawah dari seledri dan daun. Apa yang kalian amati? Zat warna, air yang mengandung zat warna terserap, ya. Batang terjadi perubahan warna batang, ya. Terjadi warna batang berubah. Batang berubah karena menyerap air dengan yang mengandung pewarna, gitu, ya. Air yang mengandung pewarna. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Batang. Apa kira-kira fungsi bagian tumbuhan tersebut? Ya, menyalurkan
air berserta zat yang terkandung di dalamnya dari akar menuju seluruh tubuh. Ya, terutama daun ya. Mencari tahu fungsi bagian tubuh tumbuhan. Carilah informasi yang sudah disebar guru kalian untuk mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tuliskan informasi yang didapat pada lembar kerja sesuai bagiannya, dan carilah informasi bagian tumbuhan yang ada di lembar kerja kalian terisi semua, ya. Nah, carilah informasi sampai bagian tumbuhan yang ada di lembar kerja kalian terisi semua. Ya, di sini bagian-bagian dari tumbuhan kita lihat, tumbuhan itu memiliki daun. Daun tempat membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bahannya apa? Bahannya adalah air ditambah karbon dioksida. Ya, hasilnya apa? Hasilnya ya, ini bahan. Hasil adalah gula dan oksigen. Ya, jadi daun akan mengubah air dan CO2, air ini H2O ya. Nah, saya tuliskan ininya ya biar kalian lebih banyak tahu. H2O ditambah air, ditambah karbon dioksida nanti akan diubah menjadi gula tambah oksigen. Ya. Gula ini apa? Rumus kimianya ya, paling agak lupa, C11H22O11 kalau nggak salah ya, atau kita browsing saja ya. Jadi atau di sini aja deh, di sini sudah apa rumus kimia glukosa. Glukosa atau gula. Nah, C6H11O6, maaf ya. C6H12O6. C6H12O6. Ada rumusnya. C6H12O6. C6H12O6. Kok O2O6. Nah, biar tahu ya, ada rumusnya ternyata. Kok bisa tahu? Para ahli sudah menyelidikinya sejak lama ini ya. Jadi C6H12O6, glukosa punya rumus ini, di mana 6 buah atom karbon punya gugus. Nah, ini nggak usah terlalu detail juga ya. Nanti kita akan pelajari secara detail. Nah, kemudian kita juga punya batang atau bunga dulu ya. Bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Apakah perkembangbiakan hanya dengan bunga? Tidak. Perkembangbiakan bisa dengan bunga, bisa dengan tunas, bisa dengan spora, tergantung tumbuhannya. Ya, bunga yang sudah dikembangbiak akan menjadi biji nilai yang nanti bisa ditanam kembali. Ya, selain bunga untuk berkembang biak, ya, kita bisa juga menggunakan tunas, ya, bisa menggunakan spora. Nah, ini yang biasa digunakan ya, bisa geragi atau stolon, bisa umbi. Loh, banyak ya, banyak sekali. Nah, buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Biji ada yang dilindungi buah, ada yang tidak. Nah, karena biji sendiri sudah punya pelindung. Ya, akar menyerap air dan nutrisi, ya, atau zat hara dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan biar tumbuhannya tidak jatuh. Kosakata baru
membawa, menyalurkan cadangan makanan, persediaan makanan yang dipakai jika diperlukan. Jadi di dalam biji, ya. Ya, di sini Pak Ali ada video yang cukup menarik. Ya, biji itu memiliki cadangan makanan. Ya. Nah, cadangan makanan ditaruh di dalam biji. Nah, cadangan makanan ini digunakan untuk tumbuh. Ya, di sini ada video yang cukup menarik ya. Dari parts of plant ya. Nah, ini saya besarkan biar tahu. Nah, ini saat tumbuh dari bawah keluar akar ya, keluar daun. Ini yang tumbuhnya itu epigel, ada juga yang hipogiel nanti. Yang bijinya nggak naik, ada yang bijinya naik, ada yang bijinya terbawah. Ya, dan ini adalah tanaman monokotil. Ya, nanti akan kita pelajari apa bedanya. Loh, ini ya, untuk tumbuh butuh cadangan makanan. Cadangan makanan ya disimpan di biji. Ya, juga sebagian disimpan di buah. Jadi buah itu kayak cadangan makanan ekstra. Di biji ada, di buah juga ada untuk ekstra. Ya, juga untuk menarik hewan-hewan agar memakannya dan membantu penyebaran. Nah, gitu ya. Nah, apa saja bagian dari tumbuhan? Jadi bagian dari tumbuhan yang pertama yang harus kalian tahu adalah daun. Ya, ada dari atas ke bawah, ada atau dari bawah ke atas ya, terserah. Daun, ada batang, ada akar, ada biji, ada tunas jangan deh, batang, biji, buah aja, buah dan biji ini satu paket sebenarnya ya. Daun, batang, akar, biji, buah, atau buah aja deh, biji enggak usah, buah aja, karena di dalam buah itu ada bijinya ya, buah itu aja. Nah, atau bunga ya, sebelum buah kan bunga. Nah, daun, batang, akar, buah atau bunga. Oke, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Ya, untuk bertahan hidup dan melindungi diri ini bisa sebenarnya bertahan hidup dan melindungi diri bisa, sebagian tumbuhan itu menggunakan duri ya, duri, atau bertahan hidup sebenarnya hampir semua bagian tubuhnya untuk bertahan hidup. Ini Pak Ali agak gagal paham ini bagaimana menjawabnya ya. Jadi untuk bertahan hidup ya, melindungi diri dulu. Tumbuhan bisa menggunakan duri ya. Tidak semua tumbuhan, jenis tumbuhan tertentu, kulit yang tebal. Kadang-kadang ada racun ya. Jadi ini untuk melindungi diri. Untuk bertahan hidup ya, saya bisa jadi dua aja ya untuk bertahan hidup. Ya, bisa menyimpan air di batang, di daun atau batang. Pada umumnya batang untuk penyimpanan air untuk bertahan hidup ya. Menyimpan di batang, contohnya adalah kaktus. Duri ini contohnya adalah putri malu ya, putri malu. Ya, kulit yang tebal. Ini contohnya adalah ya, ini kaktus. Ya, jadi kita jawabnya karena desain tumbuhan itu macam-macam. Ya. Nah, kemudian menyimpan air di batang, terus kemudian ada yang memakan nitrogen langsung dari tumbuhan untuk ini akar napas. Nah, ini ada di mangrove atau bakau. Jadi macam-macam adaptasi ya untuk bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungan.
dengan lingkungan. Macam-macam caranya. Ada yang pakai akar napas, ada yang bisa memakan langsung serangga seperti kantong semar dan ada mouse trap, fly trap. Bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Kalau nggak salah, terus kemudian sundew atau nggak salah itu bahasa Inggris juga, itu bisa memakan langsung serangga. Yang Pak Ali tahu bahasa Indonesianya ini kantong semar. Nah, ya, jadi untuk melindungi diri bisa ini ya, dan mengeluarkan racun bisa juga. Ya. Rasanya ini aja cukup, ya, nggak usah terlalu panjang. Nanti Pak Ali malah diprotes kalau terlalu panjang. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Nah, ini juga lihat tumbuhannya. Ya, untuk misalnya biji bisa macam-macam, bisa kelapa, bisa padi, sebagian besar ini ya, bisa jagung, ya, bisa sorghum, ya, di sini kedelai dan lain-lain. Ada juga yang tunas. Ini biasa pada pisang, ya, terus bambu. Untuk berperan untuk tumbuh ya. Ini untuk berkembang biak, maaf. Kebalik, keliru. Ini untuk berkembang biak. Ini jawaban untuk nomor 4 ini ya. Kalau untuk tumbuh, wah ini tumbuh ini ya bagian ujung. Bagian ujung untuk tumbuh, ujung batang, ujung akar ya. Untuk tumbuh adalah ujung batang, ya, ujung akar, ya. Dari di situ nanti ada jaringan meristem yang berperan untuk tumbuh, ya, ujung batang. Oke, bisa tumbuh itu atau bisa tumbuh ke samping, ya, lateral itu ujung batang, ujung akar, dan pada kambium, pada jaringan kambium. Atau boleh kita bilang di kulit ya, atau di kulit gitu aja. Jadi di kulit. Jangan di kulit gitu aja. Jadi ujung batang, ujung akar, dan kulit ini yang terus tumbuh. Kemudian bagaimana berperan berkembang biak biji, contohnya kelapa, padi, jagung, sorghum, kedelai, tunas, bisa pisang, bisa bambu, terus kemudian ada spora, bisa paku, bisa lumut, misalnya geragi, misalnya eceng gondok, rumput teki, stroberi, ini yang biasa digunakan untuk berkembang biak. Nah, ini kalau secara alami tumbuhan juga bisa berkembang biak secara buatan, tapi di sini nggak usah dimasukkan. Mencangkok misalnya, ukulasi misalnya, enten misalnya, itu adalah cara merunduk, ini adalah cara berkembang biak tumbuhan secara buatan. Nah, untuk video pertama cukup sampai di sini dulu. Kita nanti akan lanjutkan pada video berikutnya. Nanti juga Pak Ali tambahkan dengan video-video lain yang untuk membantu proses pemahamannya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.